Bang Roy, Ya, Bang Roy, ya. Jadi yang dikatakan Bunda Rahma itu kan dia tuh meminta data Bang. Setelah Abang menunjukkan datanya di mana, baru Abang menjabarkan. Tidak ada sejarahnya yang namanya berdiskusi, kita tidak memakai data. Pakai data dulu baru dijabarkan datanya itu seperti apa penjelasannya. Yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan di dalam kitab Anda sendiri memang tidak ada tertulis. Kalian saja yang membuat seperti pernyataan aku dan Bapa adalah satu, telah diberikan kuasa di langit dan di bumi kepada Yesus. Itu saja sebenarnya sih. Yesus membangkitkan orang mati, kalian katakan itu adalah kuasa dia sebagai Tuhan. Tidak mungkin Bang, karena yang namanya nabi dan rasul itu diberikan kelebihan bisa melakukan suatu mukjizat atas izin Tuhannya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah nabi dan rasul. Itu loh Bang. Jadi sebenarnya Yohanes 13 ayat 13, Bu. nah, kalau dikatakan di situ benar kok katakan aku guru dan Tuhan. Ya, Bukan betul, Tuhan. Tuhan. Nah, maka tadi dengan Bang Juma saya sudah sampaikan pemikiran itu harus harus satu dulu. Karena kalau Tuhan maksudnya Bapa Pencipta itu dia bukan. Tetapi, jadi Tuhan maksudnya ketika saya mengakui iman saya, dia yang datang yang dari Bapa itu sebagai diutus untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Bapa itu. Nah, ketika saya mengakui dia Tuhan, berarti dialah Tuhan saya, dialah Tuhan saya. Kira-kira begitu, Bu Nora. Tuhan bukan berarti Tuhan, Bang. Maksudnya begini, Bang. Sesembahan Abang itu, ini kita sekarang menyangkut tentang keimanan. Abang menyembah siapa? Kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dikatakan itu sebenarnya seperti tadi. Allah itu saya tidak bisa kenal kalau tidak ada Yesus gitu. Jadi bagaimana saya maksudnya menyembah yang saya tidak kenal? Jadi kan saya tanya sekarang, bagaimana Musa mengenal Tuhannya? Gimana? Bagaimana Musa mengenal Tuhannya? Nah, itu sebabnya kalau pengenalan seperti Musa, kan dia berkata-kata dan juga berbuat. Jadi makanya ada suatu waktu Musa bertanya, siapakah namamu? Bagaimana caranya pengikut Musa, bangsa Israel mengenal Tuhannya Musa? Kalau dikatakan pengikutnya, itu sebabnya tadi pengikut Musa itu dibinasakan banyak loh. Jadi mereka... Saya tidak tanya dibinasakan, Abang. Ini sekarang kita bilang pengenalan. Saya tidak akan mengenal Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus, betul. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya bangsa Israel mengenal Tuhannya Musa? Jadi kan Musa itu... Allah itu berfirman kepada Musa dan Musa memperkenalkan. Tetapi umat Israel... Bagaimana caranya Musa memperkenalkannya, Bang? Abang, simak perkataan saya. Abang tadi membuat suatu pernyataan. Saya mengenal Allah Bapa itu dari Yesus. Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya Musa memperkenalkan Tuhannya kepada bangsa Israel? Melalui hukum-hukumnya. Mereka tidak kenal juga. Melalui hukum-hukumnya? Ya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana Yesus memperkenalkan Tuhannya, Bapanya kepada Bang Roy? Itu kan. Jadi Allah itu, Bang, bagaimana cara Yesus memperkenalkan Allah Bapa kepada Bang Roy? Coba dicerna dulu pertanyaan betul, saya. Caranya bagaimana? Melalui perbuatannya dan pemberiannya. Apa perbuatan Yesus yang nampak sama Bang Roy? Perbuatannya dia menyerahkan hidupnya sebagai tebusan oleh kehendak Allah gitu. Di mana Allah berkehendak bahwa anaknya harus disalibkan? Pakai data. Kalau itu berarti saya harus cari dulu. Silakan, saya tunggu. Saya kasih waktu Anda 1-2 menit.
Halo, selamat sore. Shalom Aleichem. Sore, Anda ya. Tutup dulu mute-nya sebentar dulu, Jeff. Nggak perlu kau pakai dokter. Kalau dokter saya rasa dia sudah S1, tetapi ternyata otaknya juga S longor. Silakan Roy. Dokter itu untuk kedokteran, bukan sarjana. Kamu tutup dulu mute Anda. Bang Roy, saya kasih waktu tadi 1-2 menit, tinggal 1 menit lagi. Bagaimana? Data di mana bahwa Tuhan menginginkan anak yang dikasihinya itu disalibkan. Mazmur 40 ayat 6. Bang, Daud sudah mengenal Yesus ya? Yesus belum dikenal tapi firman Allah Daud dikenal. tidak mengenal Yesus, Bang. Iya, Yesus belum dikenal tapi Daud firman tidak mengenal Allah. Yesus, Bang. Ini diskusi atau apa? Atau saya hanya dengarkan aja? Di mana Bapak menginginkan Yesus itu Itu sebabnya makanya saya bilang itu kan pikiran manusia kan tidak bisa. Tapi kalau ibunya mau mendengarkan itu tentang dia. Coba saya akan buka. Mazmur berapa? Mazmur 40 ayat Mazmur 6 berapa? sampai 8. Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Jaringanku jelek kali. Mazmur 40. Saya buka. Engkau tidak berkenan kepada korban sajian, tetapi engkau membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku ya Allahku, Tauratmu ada dalam dan kabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga tahu. Ya Tuhan, mana? Jadi di sana dikatakan Mana Bang? Bapak itu ya boleh disampaikan dulu, maksudnya dengerin aja dulu biar saya sampaikan. Jadi Allah itu tidak berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, bahkan kalau dipersembahkan menurut hukum Taurat pun. Tetapi dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Nah inilah yang dirujuk di Ibrani 10 ayat 5 dan 7. Maksudnya di Ibrani 10 ayat 5 dan 7, perkataan yang sudah ada itu rupanya itu tentang kedatangan firman Allah yang diberi tubuh itu tadi. Itulah Yesus yang tadi kakak sampaikan. Yesus tidak dikenal, tetapi firman sudah dikenal gitu. Jadi maka penulis Ibrani menyampaikan itu tentang Yesus. Coba baca di Ibrani 10 ayat 5 dan 7. Paham gak sih Pak? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu tertulis. Dia mengasihi Yesus. Dia berkenan kepada Yesus. Sebagai apa? Penerima firman. Yesus kan menerima firman, Bang. Sebentar. Dan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan pada waktu dia membangkitkan orang mati, orang bangsa Israel itu memuliakan Tuhannya Yesus, Bang. Bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Bangsa Israel mengatakan, seorang nabi besar telah ada di antara kita. Seorang nabi besar. Saya minta secara letter-nya, di mana Tuhannya Yesus, Bapa itu, mengutus anaknya ke dunia, menebus dosa dengan cara disalibkan. Konsep penyalipan itu dari mana, Bang? Itu hukuman untuk orang Romawi.
Kalau Anda mengatakan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, yang kiri kanan Yesus bagaimana? Mereka juga disalibkan. Sebelum pun ada Yesus disalibkan, sudah ada yang disalibkan terlebih dahulu. Apa bedanya dengan hukum rajam yang dilakukan orang Yahudi? Seandainya Yesus dirajam pakai batu, pasti kalian mengatakan Yesus dirajam untuk menebus dosa. Batu itu pula kalian jadikan simbol salib, menggantikan salib. Lucu abang ini. Cobalah ya. Inilah anak yang kukasihi. Nampak kali, berarti sayang kali Tuhannya Yesus itu kepada Yesus. Kepadanya lah aku berkenan. Berarti apa? Dia sayang kepada Yesus. Diutusnya Yesus untuk apa? Untuk umatnya Nabi Musa, yaitu bangsa Israel. Karena belum selesai pekerjaan Nabi Musa pada waktu itu. Dilanjutkanlah oleh Yesus. Tetapi apa? Memang bangsa Israel menolak kedatangan Yesus. Terus siapa yang menerima Yesus? Bangsa Israel menerima Yesus itu hanya sebagai seorang nabi. Makanya di dalam Lukas 7:16 dikatakan seorang nabi besar. Nah, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan menyembah Dia itu adalah perempuan Kanaan. Di dalam Matius 15, perempuan Kanaan itu mengatakan Yesus Tuhan dan menyembah Dia. Tetapi Yesus tidak peduli. Karena dia tahu Yesus itu bukan Tuhan. Karena Yesus tahu Yesus itu bukan Tuhan. Makanya dia katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari umatku. Siapa umat Yesus? Yaitu umat Israel. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan hanya Bani Keresteng. Sehingga apa? Tidak patutlah mengambil remah-remah roti yang sudah disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada asu. Makanya dikatakan di luar dari bangsa Israel, dikatakan Yesus itu asu. Coba anda nilai. Makanya saya bingung, siapa sih yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Bangsa Israel atau kalian? Bangsa Israel sedikit pun tidak ada menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kemana? Iya. Oh, iya. Adakah bangsa Israel menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bang Roy? Di mana? Apanya? Di Jalan Pelajar. Nah, sama siapa ya? STM. Oke. Bang Roy? Ya, boleh saya baca Kak yang saya sampaikan tadi? Saya bertanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Tuhan yang Ibu maksud dengan yang saya maksud beda soalnya. Jadi nggak bisa diskusi di situ. Bo. Tuhannya Yesus siapa, Bang? Tuhan yang Ibu maksud dengan Tuhan yang Yesus maksud berbeda. Bang, Jadi Yesus berdoa pada waktu di Taman Betul. Getsemani. Yesus berdoa kepada siapa, Bang? ya kepada Bapaknya menyampaikan Bapaknya itu siapa, Bang? pencipta segala langit dan bumi Tuhan melalui atau Dia. bukan, Bang? Kalau Tuhan maksudnya Ibu sebagai pencipta, iya, Dia menciptakan segala sesuatu melalui Kristus. Jadi Yesus punya Tuhan, Bang? Dia melakukan kehendak Bapaknya, makanya dia Saya berkata, tanya, Yesus punya Tuhan, Bang? Ibu tidak tahu apa yang Ibu bicarakan dalam Aku konteks. bersyukur kepadamu, Tuhan, langit dan bumi. Betul, Itu Tuhan menuju kepada langit dan siapa? bumi. Iya, Menuju kepada bersyukur siapa? dia. Bersyukur kepada Aku Bapaknya. tidak tanya bersyukurnya, Bang. Aku bertanya, Yesus bersyukur kepada Tuhan yang siapa? Tuhannya langit dan bumi. Siapa namanya? Pencipta. Siapa nama Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Yesus. Kepada Musa dikatakan, aku adalah aku. Siapa nama pencipta langit dan bumi menurut Yesus? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, silakan dibaca, Bang. Ya, kayak diskusi TK ya. Sudahlah Bu, daripada Tidak, itu Bang. nanti apa. Saya bertanya, Anda yang loh, iya dia bersyukur. Saya tidak tanya bersyukurnya. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus, namanya di situ siapa, Bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Silakan Abang baca Bagaimana? dari Bible Anda langsung. Bagaimana saya Yohanes 17 nomor 3. permisi dengan sopan ya Bu ya. Yohanes 17 nomor 3. Gak usah ketawa, jangan tunjukkan kebodohan Anda kepada saya. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan, Bang. Kau jadikan Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ya kan? Roh Kudus Tuhan. Jadi berapa Tuhan kamu? Satu. Kamu jangan melakukan tipu-tipu kepada kami. Kamu melakukan tipu-tipu sama kami, Bang. Tuhan itu beda. Tuhannya Yesus beda, Yesus Tuhan juga beda. Apa beda? Yang namanya Tuhan tetap satu. Tuhan itu Esa. Memiliki sifat apa? Berfirman. Memiliki sifat apa? Mencipta. Lukas 2 ayat 11 gimana? Baca. Ayo kita Telah kaji. lahir bagimu Tuhan juru selamat. Yesus itu kan Ah. Tuhan. Nah, siapa? 1 Korintus. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Para Siapa yang muridnya, mengatakan para Yesus Tuhan? rasul. Saya tidak tanya di dalam Lukas 2 yang kau tunjukkan sama saya, Jeffrey, seorang dokter yang S1, S2, S kampret, saya tidak peduli. Kelahiran Yesus itu perikopnya. Lukas 2 nomor 11. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan di situ? Bentar. Aku takut salah bentar ya. Ya. Dari mulai nomor 8 di situ gembala-gembala. Iya, betul. Ya, yang mengatakan Yesus Tuhan siapa? Malaikat Gabriel. Siapa nama malaikatnya? Coba baca lagi, Bang. Jangan kamu dokter apa nih? Mata kamu perlu periksa dulu. Siapa tahu mata kamu ada katarak. Bentar, Coba, di di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan di ayat 10 juga. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan Padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Sekarang saya tanya, malaikat siapa yang mengatakan kepada para gembala? Malaikat Gabriel. Mana? Jangan katarak matamu, Bang. Kau seorang dokter. Kau periksakan dulu matamu ke dokter mata. Di situ ada tertulis nama malaikat Gabriel. Coba tolong, tengok. Tunjukkan sama saya mulai dari Lukas 2 nomor 8 sampai Lukas 2 nomor 11. Bentar, sabar, Di situ sabar, bawa sabar. malaikat Gabriel. Oh ya. Sebentar dulu, pasienku. Bilang gitu dong. Dokter apanya kau ini? Mata kok nggak kau periksa? Kau pakai kacamata min berapa kau? Minus kau atau silinder kau nih? Masa nggak bisa kau baca di situ ada malaikat Gabriel namanya apa tidak? Biasa tunjukkan nama malaikat Gabriel tertulis di Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai Lukas 1 ayat. Oke, Lukas 1 nomor 26 malaikat Gabriel datang kepada siapa? Bentar. Malaikat Gabriel datang kepada Dalam bulan seorang yang perawan. ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat terus apa itu dikatakan? masuk ke rumah Maria. Ya. Iya, ini Lukas 1 ayat 26. Ya, bacakan, Malaikat bacakan. namanya Gabriel. Ya, malaikat Gabriel. Ya, Dia udah datang ini. kepada Dalam siapa? bulan yang Malaikat ke-6, Gabriel Allah datang menyuruh kepada malaikat siapa? Gabriel pergi ke Malaikat seluruh- Gabriel datang kepada siapa? Bunda Maria. Baca yang 31-nya. Kau Bentar. kan? Baca 31-nya. Ini aku pakai bentar ya. Dan lihatlah, bentar. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Oke, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya Maria sebelum Yesus dilahirkan. Tuhannya Maria mengutus malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11 yang kau tunjukkan datanya sama saya. Malaikat siapa yang datang kepada para gembala? Dia malaikat Gabriel Mana namanya? di Lukas 1. Loh, Lukas 1 kepada Bunda Maria loh. Tuhan hanya mengutus malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Bacakan ya, mulai dari nomor 8-nya. Di daerah itu Dengar, ada gembala-gembala baca ya. saya bacakan. Lukas 2. Di daerah itu ada Bentar. gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus. Pertanyaan saya, malaikat siapakah yang datang kepada gembala-gembala? Yang malaikat Gabriel. Mana namanya malaikat Gabriel? Kamu tahu nggak malaikat Gabriel itu apa? Malaikat yang diutus Tuhan untuk datang menyampaikan Saya kepada manusia. tanya, kau pikir malaikat Tuhan hanya satu, Gabriel doang? Iya, hanya Gabriel yang diutus untuk berbicara kepada manusia. Mana? Di mana di sini malaikat Di Lukas- itu berbicara kepada gembala-gembala? Lukas 1 dalam bulan Lukas ke-6 Allah 1 menyuruh hanya malaikat kepada Bunda Gabriel. Maria. Hei, Lukas 1 hanya kepada Bunda Maria. Di dalam Lukas 2 itu kepada para gembala, tidak diberitahukan nama mereka. Iya, itu Pertanyaan saya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kepada Bunda Maria malaikat Gabriel tidak memberitahu kepada Maria bahwa yang dilahirkan adalah Tuhan? Kenapa pada gembala dikasih tahu adalah Tuhan? Lebih penting siapa? Yang melahirkan Yesus atau Dia hanya kan udah para bilang. gembala-gembala? Saya bertanya, Dengar, Jeff. dengar. Aku kasih tahu kau kamu ya. mempunyai seorang anak. Hei, kau dengarkan saya dokter abal-abal. Ketika anak kau membuat suatu kesalahan di dalam sekolah, yang ditelepon oleh wali gurunya itu siapa? Wali kelasnya? Kau atau orang lain? Pertanyaan saya, kau jawab dulu. Ketika anak kau Dengar. membuat suatu kesalahan di sekolah, yang ditelepon oleh gurunya siapa? Kau atau orang lain? Kalem, dengar ya. Kau atau orang lain daripada saya turunkan kau? Dengar, kalem. Nah, ini malaikat jangan Gabriel saya langsung kalem. berkata kepada Saya tahu model. malaikat bicara, engkau akan menamai dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah yang Di mana menyertai. menamai dia Nah, Immanuel? itu artinya Di mana, Allah di itu mana? Tuhan. Ini malaikat Di mana? Gabriel di Lukas 1, di Lukas Di 1. mana di nama Lukas Immanuel? 1 Hei, tadi. mana nama Immanuel? Lukas 1 mana? Kau baca dulu Lukas 1. Mana situ nama Immanuel? Kau ini, hei. Bentar. Jangan kau sering tipu-tipu. Sabarlah, sabar. Pasien. Kau tipu-tipu pasienmu. Engkau iya di Lukas 1. Bentar, di Lukas itu loh, di Lukas 1 engkau akan menamai dia Immanuel. Di mana? Di mana Bang Bro? Mana Bible dan Udah diambil situ mah. Ya, di Matius Di mana, 1 ayat Bang 22 Bro? sampai 23. Matius 1 ayat 23. Mana? Sungguhnya anak Apa darah katanya? itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia di Immanuel. Di dalam Lukas 1:20, di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria apa? Engkau akan menamai ia? Immanuel. Lukas 1:31. Kau bacakan. Sesungguhnya iya seorang laki-laki Yesus. Jadi di dalam Matius Immanuel, di dalam Lukas Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan kau namanya Yesus atau Immanuel? Ya Immanuel, Yesus. Immanuel itu gelar. Immanuel itu gelar yang artinya Sekarang Allah yang nama Tuhan Allah kamu, menyertai sekarang atau Allah saya beserta tanya. kita. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus atau Immanuel? Yesus gelarnya Immanuel. Siapa Immanuelmu? Ya Allah menyertai kita itu siapa ya? Yesus, Tuhan. Balik lagi di dalam Lukas 2. Lebih penting manakah? Yang melahirkan Yesus itu Tuhan yang tahu ibunya atau gembala-gembala? Ya gembala-gembala itu kan bertemu malaikat. Saya tanya, Dokter Jeff, ketika istri kau melahirkan, siapa yang duluan ditelepon oleh dokter ketika kau tidak hadir di situ? Halo, Pak Budiman, istrinya Pak Jeff itu melahirkan anaknya laki-laki ya? Atau kau? Halo Jeff, istrimu melahirkan anak laki-laki. Mana yang lebih penting mengetahui istrimu melahirkan anak laki-laki? Kau atau Pak Budiman yang tetangga sebelah? Malaikat menemui Maria, lalu malaikat bertemu dengan para gembala. Dua-duanya bertemu malaikat. Saya tanya, yang mengutus malaikat Gabriel adalah Tuhannya Maria. Sehingga salam bagimu
wahai Maria, Tuhan menyertai engkau. Maria itu disertai oleh Tuhannya Yesus. Paham kau? Nah, dikatakan di dalam nomor 31, engkau akan Iya, melahirkan tahu. seorang Kau anak. paham? Anak. Nah, tapi kepada para gembala, malaikat yang tidak tahu siapa namanya memberitahukan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang lebih berhak mengetahui Yesus sebagai Tuhan dilahirkan ini, ibunya atau para gembala? Ya malaikat, gembala, ibunya semua atau karena bertemu malaikat. Jadi pertanyaan saya yang berikutnya jadinya, siapa yang lupa memberitahukan kepada malaikat bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan? Apakah Tuhannya Yesus, Tuhannya Bunda Maria, lupa memberitahukan kepada malaikat bahwa yang dilahirkan Maria adalah Tuhan? Atau si penulisnya memberitahukan yang sebenarnya yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah manusia, bukan Tuhan? Yang benar yang mana? Ya Tuhan itu gelar buat kemanusiaan Yesus, keimasian. Saya tanya, apakah malaikat Gabriel yang lupa memberitahukan kepada Maria bahwa dilahirkannya Tuhan, atau Tuhannya Yesus, atau Tuhan yang mengutus malaikat Gabriel itu yang lupa? Mana yang lupa? A. Tadi kan Tuhannya aku udah Maria. bilang. B. Malaikat. Tadi kan aku udah Siapa bilang, lupa? malaikat berkata kepada Maria, menamai dia itu Yesus dan Allah Ya, Immanuel. yang dilahirkan Maria itu siapa? Ya manusia, Mesias. Nah, itu yang memberitahukan itu siapa? Malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel. Di dalam Lukas 2, malaikat siapa yang memberitahukan kepada para gembala? Malaikat Gabriel. Nah, diberitahukan apa kepada para gembala? Yang dilahirkannya manusia apa Tuhan? Allah Immanuel. Saya tanya, di dalam Lukas 2 nomor 11, yang diberitahukan malaikat Gabriel, kataku malaikat Gabriel, memberitahukan kepada gembala, yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia? Manusia yang bergelar Tuhan. Kita baca ya. Nomor 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana Tuhan? Mana manusia bergelar Tuhan di sini? Kau jangan nipu-nipu kau. Woi, Yang lahir manusia enggak? saya tanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana di sini manusia bergelar Tuhan? Aku dengar, makanya kan nggak ngerti apa yang aku sampaikan, makanya nggak nyambung. Saya tidak menambah dan mengurangi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana yang kau katakan manusia bergelar Tuhan? Mana? Yang lahir itu manusia enggak? Mana? Lahir Mana artinya saya tanya? lahir manusia enggak lahir? Mana saya tanya manusia bergelar Tuhan, kata kau Lahir tadi? manusia enggak? Kau yang ngomong tadi. Iya. Mana saya tanya manusia bergelar Tuhan? Mana? Iya, yang manusia lahir. Mana Yang lahir itu dokter manusia abal-abal? enggak? Kau dokter apa kau? Kau dokter manusia apa dokter hewan kau nih? Hah? Dokter apa sih kau? Buat malu lah dengan gelar dokter kau itu. Kau tadi mengatakan manusia bergelar Tuhan. Yang lahir itu mana di yang sini lahir itu tertulis manusia enggak, bergelar kalau lahir Tuhan? manusia enggak. Kalau lahir Mana artinya manusia bergelar enggak. Tuhan? Mana saya tanya? Mana? Ya coba aku tanya, kalau lahir Saya artinya jangan manusia tanya, enggak? kau jawab dulu. Manusia bergelar Tuhan di dalam Lukas Iya. 2 nomor 11 itu mana? Iya, lahir. Kalau lahir artinya manusia Mana enggak? saya tanya? Di mana, weh? Dokter Ngibul. 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 5. Timotius surat siapa? 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Timotius Petrus 3 surat ayat siapa? 18, Timotius surat siapa, Dokter Jeff? surat Paulus. Nah, Paulus sudah tahu kelahiran Yesus. Dia tahu karena dia tahu lah orang itu bertemu dengan Yesus, Paulus. Oh, Paulus bertemu dengan Yesus. Paulus yang melihat Yesus dilahirkan Bunda Maria. Iya, dalam bentuk teofani terang. Iya, dalam bentuk teofani terang. Iya. Aduh, dokter Kibol. Aduh, dokter belajarlah kau ya. Kau belajar teologi ya. Aku dari tadi ketawa-ketawa dari tadi.
Kau dari tadi ketawa-ketawa, kau mentertawakan ke Pao kan kau. Kalau Pao, jangan dibawa ke sini lah dok. Malulah kita dok. Ah, kau jangan buat malu. Nggak enak kali kau. Saya pikir kau dokter pandainya kau. Anak kecil aja tahu. Masa minum Kamu setelah minum racun itu, tunggu dulu, setelah minum di racun itu mati apa enggak Yesus? Dalam datanya saya punya 4 data. jangan minum. Jawab, jawab. Katanya nggak ini selamat. Ini mati Itu katanya SH itu, katanya saja anaknya. Di bawah dia ngancam-ngancam saya, masih belum jelas kalau itu katanya. Jadi Oktan itu kalau ditanya mereka itu apa ya? Nggak seperti Islam. Kalau Islam itu kan ditanya langsung, dendar itu, dor. Kalau mereka enggak, mau muter-muter supaya kita lupa dengan pertanyaan. Nggak mungkin lupa saya. Nggak usah. Oh ya, sakit hati. Ya. Menaura Kemang, selamat sore. Menaura Kemang, selamat sore. Islam Pakistan. Mengenai aja sama si Balian itu, nggak ada ilmu dia, nggak ada ilmu sedikit pun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen bang, Islam bang? Islam, alhamdulillah. Oke, siap. Terlalu bang. Pin 77 Pin, selamat sore. Pin Tagin. Iya bang, selamat sore. Assalamualaikum. Kristen ya? Aku Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Izin ya, saya turunkan dulu ya, karena kita nunggu hotel ya. Iya, karena tuh. Oke, siap. Aku di bawah aja. Oke, siap. Makasih bang. Ya. Ya. Berzing, selamat sore. Ya, Berzing selamat sore. Iya. Ya, bentar dulu. Berzing selamat sore, Berzing. Berzing selamat sore, Berzing. Ini hujan ini siapa nih? Hujan ini. Ya. Hujan selamat sore, Hujan. Hujan selamat sore, Hujan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang ya. Ada yang sampaikan bang? Iya ini mumpung bisa masuk nih pada talk saya mau nanya nih. Apa tuh? Silakan. Sebenarnya Bible itu firman Tuhan atau firman siapa pada talk? Gimana? Kalau Al-Quran kan kalamullah, firman Allah. Kalau Bible itu perkataan siapa? Itu nggak tahu bang, nanti kita bahas bang, nanti saya bahas nanti. Oke. Cuma ya, oke bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Al-Quran itu jelas, kalau Bible ini siapa yang bikin saya juga nggak tahu ini. Bersing, selamat sore Bersing. Selamat sore bang. Silakan bertanya atau diskusi. Bertanya. Oke, Naidijan, selamat sore, selamat Pakistan. Naidijan. Bang. Oke, saya bawa dulu bang, bang. Silakan Bersing, lanjut gas. Bagaimana ketika Datuk menyembah Allah? Ini si Indra, ini si Indra ini. Sebentar. Ini pendeta Indra ini. Anda menyembah Allah atau menyembah iblis? Karena Allah kan tidak berwujud dan tidak serupa apapun. Udah usah kamu nanya saja. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible. Jadi bagaimana caranya menyembah Allah yang tidak kelihatan? Di dalam Islam itu ada Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seperti sholat, seakan-akan kau bersamanya, melihatnya. Dia kan tidak bisa dilihat, maka cukup kita sadar Allah yang melihat saya. Ibaratkan gini, Tahta, tadi kamu di Indomaret itu sepi kan? Iya sepi. Uang kasirnya ada di depan. Nah, terus kenapa kamu tidak mencuri? Iya memang sepi, tidak ada orang, tapi CCTV yang melihat saya. Bagaimanapun tetap saya ketahuan, walaupun tidak ada orang, karena ada CCTV. Sama dengan gini, Tahta, kenapa kamu sholat itu khusyuk? Padahal kamu tidak melihat apa-apa. Ya saya sadar, saya berhadapan dengan Allah. Allah melihat saya.
di depan saya. Gitu. Mau tidak mau, ya maka saya harus fokus. Tidak berani saya ngapa-ngapain. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan caranya beribadah. Ya, pertama perintah sholat dulu. Ada perintahnya. Aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu perintah sholat. Lalu prakteknya Rasulullah mempraktekkan sallu kama ra'aitumuni usolli, dalam hadis sudah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Gerakannya diajarin oleh Rasulullah. Terus caranya supaya khusyuk, anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarah. Pertanyaannya, kata Yesus Tuhan itu roh, tak bisa dilihat. Sembahlah dengan roh. Bagaimana maksudnya? Coba kamu praktekkan. Ceritakan ke saya. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Jangan-jangan seperti yang barusan kamu imani, menyembah iblis. Coba. Iya. Anda tidak sama sekali menyentuh yang paling. Tunggu. Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Bagaimana caranya Yesus mengajarkan? Ya, saya bagian jawab. Ya, saya bagian ya. Anda tidak menjawab yang paling esensi. Anda cuma tunggu. Giliran kamu sekarang, sudah aku jawab barusan. Sekarang bagaimana caranya Yesus menjelaskan menyembah Tuhan yang roh tidak kelihatan? Tuhannya saya juga kan tidak kelihatan, Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Lalu bagaimana caranya Yesus mengajarkan ibadah seperti itu? Coba, bagaimana coba? Jangan lari ke pertanyaan, coba. Dengar, roh itu ditaruh di dalam kita ketika dibaptis. Tunggu. Bukan itu pertanyaannya. Bagaimana caranya menyembah Allah yang roh tidak kelihatan? Kalau Nabi Muhammad turun ke dalam. Kalau Nabi Muhammad dengan cara ihsan. Anda dengar dulu, Anda bagian kita, kenapa Anda potong? Ya silakan. Anda tidak bisa berlaku sabar. Karena tidak Roh Kudus. Yang ada roh iblis, makanya tidak bisa sabar. Jangan lari ke luar pertanyaan. Sabar. Jadi begini, ketika orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan, dia membaptis dengan roh, itu adalah dirinya sendiri dan dia berikan kepada. Tunggu. Udah beda dengan apa yang kutanyakan. Ya. Anda dengar, itulah cara Allah. Roh itu ditaruh, maka roh Allah yang ada di dalam diri manusia itulah terhubung. Tunggu. Kamu itu tidak ngerti pertanyaan. Tunggu. Gini loh ya. Nah, Anda tunggu, tenang. Sabar ya. Anda tidak bisa kan? Sabar, tenang. Sabar. Menyamar. Sabar. Tenang. Turunkan. Iya. Ini pendeta Indra itu. Jadi gini caranya. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Nabi Muhammad memperkenalkan Allah tidak bisa dilihat. Masya Al-An'am 103. Ya. Jadi dua nabi ini sama-sama memperkenalkan Tuhan tidak bisa dilihat. Tapi Nabi Muhammad memberitahu caranya menyembah yang tidak kelihatan itu. Nah sekarang kata Yesus, ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku, kata Yesus, kami termasuk dirinya menyembah apa yang kami kenal. Nah, terus bagaimana caranya dia menyembah Tuhan yang dia kenal? Diceritakan nggak caranya? Kalau umat Islam enak, ya apa? Allah tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Tapi oleh Rasulullah diberitahu caranya. Gini loh ya, caranya menyembah Allah yang esa, yang tidak bisa kelihatan itu. Diberitahu. Nah, Yesus bagaimana? Dia kan cuma mengatakan. Nah, tapi kalau saya paham ucapan Yesus. Kata Yesus gini, Tuhan itu, Allah itu roh. Maksudnya apa? Tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Sembahlah dengan roh juga. Maksudnya apa? Dengan khusyuk. Khusyuk ini kan roh juga kan? Kayak apa khusyuk itu? Gak berwujud, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ini yang dikatakan Yesus ini umat Islam yang mengamalkan. Coba umat Islam menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak serupa dengan cara khusyuk. Khusyuk kan tidak kelihatan juga, cuma bisa dirasakan dalam hati. Gitu. Jadi orang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Karena mereka tidak tahu caranya beribadah kepada Tuhan. Jangankan caranya, Tuhan mana yang dia sembah gak tahu mereka.
Gitu. Silakan. Ya, Hala Madrid, silakan, selamat malam. Hala Madrid, selamat sore. Ya, Hala Madrid. Belum duduk. Oh, belum duduk. Di sini udah duduk di sini. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali. Waalaikumsalam Bang Beni. Aduh, ada Bang Beni. Sorry Bang Beni. Saya nggak tadi. Aduh. Gimana Bang Beni, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Iya, mana Kristen yang di bawah, silakan. Jadi Bang Sriwil, Anda tidak menuhankan Yesus, betul? Betul ya? Betul bang, betul tidak. Tapi dia adalah panutan saya. Ya, silakan Ustaz. Kalau Yesus itu diutus untuk siapa Ustaz? Menurut Bible? Ya kalau kita pakai data, Yesus itu diutus hanya untuk Israel. Matius 15:24. Juru selamat untuk Israel. Kisah para Rasul 13:32 ya. Terus dia berdoa untuk Israel. Bahkan yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Itu karena memang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 19:20 ya, bahwa Tuhan akan mengutus seorang juru selamat untuk menyelamatkan Israel. Ya, Yesus itu sebenarnya termasuk orangnya, salah satunya. Atau di dalam Ulangan 18:18 ya, bahwa ada nubuat akan kubangkitkan nabi seperti engkau Musa, kan gitu. Ya, Yesus itu orangnya, nabi dia. Nah, dan untuk Israel gitu. Ya, jadi bukan untuk dunia ya Ustaz ya. Nah, kalau yang untuk dunia ini Nabi Muhammad doang. Makanya ada hadis ya, di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepadaku tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya, aku diutus untuk seluruh dunia. Sedangkan nabi-nabi sebelum aku diutus untuk satu kaum gitu. Ini ada Junaidi nih. Junaidi, ini ada yang di bawah namanya Sriwil ini, dia tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Dia Kristen. Gimana pendapat Anda? Ya, enggak ada pendapat saya bang, suka-suka dia. Dia Kristen loh. Ya biarin aja deh, mau Kristen kah, mau dia ateis kah, emang gua peduli. Suka-suka dia. Jangan marah-marah lah. Nah nih, selamat sore nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi merupakan debat agama Islam dengan Kristen. Banyak sekali data-data yang disampaikan oleh Ari Tonang dan saudara yang lain, bahwasanya Yesus atau Nabi Isa itu bukan Tuhan, melainkan utusan, tapi mereka malah menuhankan Yesus atau Nabi Isa. Dari kitab Bible sendiri dijelaskan bahwa Yesus mengatakan, aku hanyalah utusan yang diutus oleh Bapa. Dan tetapi mereka tetap mengatakan bahwa Tuhan Allah itu bisa menjadi manusia. Untuk memahami sebuah agama itu juga harus menggunakan akal. Allah sendiri berfirman di dalam Bible berkata bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat tapi wujud. Dan banyak sekali jika orang-orang mau mengetahui tentang kebenaran dan apa itu Tuhan, makna Tuhan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kita semua diberikan hidayah untuk
menjalani ketaatan, dan semoga teman-teman yang masih belum mengenal Islam diberikan hidayah untuk mengenal Islam dan menjadi seorang muslim yang sejati. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.